Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang manusia. Tema yang akan kita bahas adalah tentang manusia dan kematian. Bagian pertama. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak dapat pula meminta percepatan. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula dapat meminta percepatan. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atasnya, bumi, tetapi Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka, orang-orang munafik, memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau, Nabi Muhammad.
Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Katakanlah Nabi Muhammad, lari itu tidak akan berguna bagimu ketika kamu lari dari kematian atau pembunuhan. Jika demikian, kamu tidak akan mengecap kesenangan, kecuali sebentar saja. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya, dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak diturunkan suatu surah tentang jihad?" Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya, dan di dalamnya disebutkan perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, munafik, akan memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Maka itulah yang lebih pantas bagi mereka. Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah dan bukan orang lain, harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang benar.